Hari ini kita akan menjelajahi sisi unik dan aneh dari Wikipedia. Siapa sangka di balik informasi-informasi penting yang biasa kita cari, ada artikel-artikel yang super aneh, bikin geleng-geleng kepala, dan mungkin gak pernah terpikirkan sebelumnya. Yuk langsung aja kita lihat beberapa artikel paling aneh yang berhasil saya temukan. Pertama, jejak kaki iblis atau setan. Menurut artikel Wikipedia ini, pada tahun 1855 di timur dan selatan kota Devon, Inggris, ada sebuah kejadian aneh yang membuat warga sekitar bingung dan terganggu. Ceritanya bermula di bulan Februari pada tahun 1855. Di suatu malam, terjadi sebuah badai salju yang sangat lebat. Lalu keesokan paginya, ada 30 laporan di berbagai lokasi di Inggris yang melaporkan adanya jejak kaki misterius di atas hamparan salju. Jejak kaki misterius itu panjangnya sekitar 4 inci atau 10,16 cm, lebar 7,62 cm. Para saksi menyebutkan jejak itu memiliki pola seperti kuku terbelah, bentuknya seperti huruf U atau seperti tapal kuda. Jarak dari satu jejak kaki ke satu jejak kaki lainnya sekitar 8 inci atau sekitar 20 cm. Anehnya, jejak kaki misterius ini terlihat seperti jejak kaki tunggal, yang dimana membuat orang bertanya-tanya, makhluk apa yang berjalan dengan satu kaki? Lalu setelah ditelusuri, jejak kaki misterius tersebut ternyata berjalan sepanjang 160 km. Bahkan, di suatu tempat jejak kaki ini ditemukan hingga ke atap rumah dan di atas tumpukan jerami, seolah-olah makhluk ini berjalan berada dalam satu garis lurus. Yang mengherankan lagi, jejak kaki ini menghilang di sebuah tembok setinggi 4 meter dan lalu muncul di sisi lain dari tembok itu, seakan-akan makhluk tersebut berjalan menembus tembok. Masyarakat kala itu dicekam ketakutan. Banyak yang mengira jejak misterius itu adalah jejak iblis atau setan yang telah berkunjung ke desa mereka. Meski para pengamat dan ilmuwan mencoba menganalisa mempelajari jejak tersebut, hingga kini tidak diketahui makhluk apa yang meninggalkan jejak itu. Mungkin ini akan jadi misteri selamanya. Kedua, wajah Belmes. Belmes de la Moraleda adalah sebuah desa yang tenang dengan penduduk kurang dari 3.000 orang yang terletak di antara pegunungan Andalusia, Spanyol. Namun, ketenangan ini berubah setelah kejadian paranormal yang menggemparkan dunia pada tahun 70-an itu. Menurut Wikipedia, pada 23 Agustus tahun 1971, seorang warga bernama Maria Gomez Camara menemukan wujud manusia yang berbentuk secara mendadak di lantai semen dapurnya. Garis-garis wajah ini begitu jelas sehingga membuat Maria ketakutan dan akhirnya memutuskan membongkar lantai dapurnya itu. Tapi seminggu setelah lantai baru dipasang, wajah tersebut muncul lagi di tempat yang sama. Yang lebih seramnya lagi, wajah ini sering berubah-ubah ekspresinya sesuai dengan mood Maria di hari itu. Akhirnya lantai tersebut pun kembali diganti oleh Maria. Tapi bukannya menghilang, wajah yang muncul malah tambah banyak. Bahkan ada yang memiliki anggota badan lengkap. Karena merasa takut, setahun kemudian Maria menjual rumahnya ke pemerintah setempat. Sejak saat itu, banyak orang dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan penampakan wajah-wajah ini. Para peneliti dan paranormal pun berusaha memecahkan misteri ini. Bukannya terpecahkan, mereka malah menemukan sesuatu yang menyeramkan. Ternyata wajah-wajah ini saling berkomunikasi satu sama lain. Ini terbukti dengan adanya suara-suara lirih ketika paranormal mencoba merekam sekitar rumah dengan kamera. Ketiga, The Amusement. The Amusement adalah sebuah lukisan aneh yang dimiliki seorang pria dari Cumbria, Inggris bernama Shane Robinson. Lukisan tersebut menggambarkan seorang pria dengan kulit berwarna merah serta mulut yang terbuka dan kedua bola matanya tidak ada. Shane mendapatkan lukisan itu dari neneknya saat beliau memberikan rumahnya kepada Shane. Namun neneknya memperingatkan bahwa lukisan tersebut bukan lukisan biasa. Lukisan ini bisa dianggap berbahaya. Katanya sih, pelukis yang menggambar lukisan ini menggunakan darah sebagai campuran dari catnya. Lalu tak lama setelah itu sang pelukis mati bundir. Neneknya bercerita ia sering mendengar suara tangisan yang berasal dari lukisan tersebut. Terkadang dia juga melihat bayangan seorang pria yang muncul tiba-tiba. Ia pun ketakutan
akhirnya menyimpan lukisan tersebut di atas loteng. Ia pun bercerita soal hal itu, namun tak ada seorang pun yang percaya dengannya. Akhirnya untuk membuktikan kebenaran tersebut, Sean membawa pulang lukisan tersebut ke rumahnya. Tak lama setelah itu, keluarga Sean mulai mengalami berbagai kejadian yang mengerikan. Mulai dari putranya yang jatuh dari tangga secara misterius, hingga sang istri yang setiap malam merasakan seseorang sedang menyisir rambutnya. Setelah mengalami kejadian tersebut, Sean memutuskan untuk menyimpan lukisan The Amusement di ruang bawah tanah demi menyelamatkan keluarganya. Hingga kini tak ada yang tahu siapa pelukis The Amusement ini, termasuk Sean sendiri, sang pemilik lukisan. Keempat, daftar bunyi yang masih belum dapat dijelaskan. Ya, artikel Wikipedia ini sama anehnya dengan judulnya. Artikel tersebut berisi daftar suara yang diambil dari berbagai lokasi terpencil di seluruh dunia oleh hidrofon paling canggih yang pernah dibuat manusia. Bagi yang belum tahu, hidrofon adalah perangkat bawah air yang mendeteksi sinyal akustik di bawah air dan mampu merekam suara laut dari berbagai arah. Seperti yang disebutkan pada pendahuluan di artikel tersebut, file suara telah ditingkatkan kecepatan pemutarannya hingga sekurang-kurangnya 16 kali guna meningkatkan kejelasan bunyinya dengan cara menempatkan panjang bunyi tersebut dan meningkatkan frekuensi gelombang infrasonik menjadi frekuensi yang dapat didengar. Yang menarik dari suara-suara ini adalah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengingat suara-suara tersebut berasal dari lokasi terpencil seperti dasar lautan yang jauh dari permukaan bumi. Contoh salah satunya adalah suara yang bernama upsweep. Suara ini tertangkap oleh administrasi kelautan dan atmosfer Amerika Serikat yang menggunakan serangkaian hidrofon di Samudra Pasifik antara Selandia Baru dan Amerika Selatan. Wikipedia menyebutkan bahwa suara tersebut terjadi musiman yang mencapai puncaknya pada musim semi dan musim gugur. Meskipun tidak diketahui apakah ini karena perubahan sumber atau emang benar musiman. Seperti inilah suaranya. Hingga saat ini para ilmuwan tidak mengetahui suara apa itu dan dari mana suara itu berasal. Meski begitu, banyak orang berpendapat bahwa upsweep mungkin disebabkan oleh aktivitas gunung berapi di dalam laut. Namun, jika itu aktivitas gunung berapi, menariknya tingkat suara volume upsweep telah menurun sejak 1991, yang mana harusnya tetap konsisten jika itu aktivitas gunung berapi. Yang pasti, hingga kini para peneliti terkemuka di bidang ini nggak punya petunjuk apapun soal suara ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu memang suka, share ke teman-teman biar mereka juga tahu, dan tentunya subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Kalau kamu punya rekomendasi bahas apa di video selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.